Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita melakukan kuliah asinkron ya, pertemuan ke-10. Kalau kemarin kita sudah ke pertemuan ke-9 ya, tentang magnet. Hari ini kita tentang induksi magnet. Oke, tetap semangat dan tetap sehat menjalani rutinitas kuliah ya. Untuk sementara memang kita tidak bisa ketemu, jadi bisa kuliah lewat online. Online ya bisa secara langsung gitu ya, sinkron atau juga melalui asinkron begitu. Asinkron kenapa dipilih? Karena melihat fleksibilitasnya sangat mudah ya. Kemudian dalam mengatur ya beban internet juga cukup enak ya, karena bisa kita atur kualitas dari gambarnya. Jadi kalau memang tempatnya ada terpencil, akses internet rada susah begitu ya, asinkron itu memang menjadi pilihan. Tapi kalau untuk di perkotaan mungkin sinkron lebih bagus ya, karena konektivitas lebih baik dan lebih lancar begitu. Memang perkuliahan sinkron itu membutuhkan data yang transfer data yang cukup besar ya, kemudian koneksi jaringan juga yang cukup bagus gitu. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting adalah kalian bisa melihat saya menjelaskan isi materi dari perkuliahan. Itu menurut saya yang paling penting. Oke, baiklah, kita langsung saja. Ini coba saya share screen dahulu ya. Bentar. Oke, ini sudah muncul share screen-nya ya. Oke, baik. Nah, induksi elektromagnetik ya. Jadi kalau kemarin itu kita bicara tentang induksi magnet ya. Induksi magnet itu adalah induksi yang dihasilkan oleh adanya arus ya yang melewati kumparan di dalam sebuah inti besi. Dari induksi tersebut akhirnya menimbulkan gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Nah, kemudian di sesi berikut ini kita bicara tentang induksi elektromagnetik ya. Apa sih induksi elektromagnetik? Adik-adik mungkin ingin memperjelas dan memperdalam ya tentang induksi elektromagnetik. Adik-adik bisa melihat langsung ya peralatan-peralatan yang menghasilkan induksi elektromagnetik ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya oven ya, oven listrik. Itu juga efek dari induksi elektromagnetik. Kemudian ngecharge ya, ngecharge tanpa kabel begitu ya, ngecharge handphone tanpa kabel. Itu juga adalah beberapa alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Oke, kita lanjut. Nah, jadi hubungan ya antara gejala kelistrikan dan kemagnetikan itu menimbulkan apa? Menimbulkan medan magnet, betul ya. Kemudian medan magnet memberikan gaya kepada listrik. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah jika arus listrik menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik? Nah, ini pertanyaan yang sederhana sekali ya. Karena apakah medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik? Jadi Joseph Henry and Michael Faraday ya secara terpisah pada tahun 1830 ini menjawab teka-teki tersebut begitu ya. Teka-tekinya adalah si Faraday mengatakan bahwa meskipun medan magnet itu konstan ya tidak dapat menghasilkan arus. Namun perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi letak perbedaannya kalau si Faraday bilang bahwa apabila magnet itu konstan ya dari gaya tarik menarik dan gaya tolak menolaknya, maka dia tidak dapat menimbulkan arus. Tetapi apabila medan magnet dapat menghasilkan apabila perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Jadi letak perbedaannya adalah adanya perubahan dan tidak adanya perubahan. Itu kalau kata si Faraday. Nah, arus dari perubahan dari gaya medan magnet itu disebut dengan arus induksi ya.
Pada saat medan magnet berubah, terjadi arus seolah-olah pada rangkaian terhadap sumber GGL ya, atau gaya gerak listrik. Dengan demikian, GGL induksi dihasilkan oleh medan magnet yang berubah. Ini kata Faraday. Ya, ingat bahwa GGL itu adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet. Ya, itu ya yang terpenting ya. Dan perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian Faraday melanjutkan eksperimennya mengenai induksi elektromagnetik dengan menggerak-gerakkan batang magnet ya. Nah, kalau kita lihat induksi magnet ya, induksi magnet itu adalah arus yang melewati kumparan, kemudian terjadinya ada gaya tarik-menarik. Kalau ini apa? Magnetnya yang kita gerakkan ya. Sehingga terjadilah sebuah induksi elektromagnetik. Nah, apa sih GGL induksi ya, atau disebut dengan gaya gerak listrik? Itu adalah, contohnya adalah jika suatu kawat penghantar digerakkan memotong arah suatu medan magnetik, maka akan timbul suatu GGL pada kawat penghantar tersebut. Ya, kemudian GGL yang timbul pada ujung penghantar karena adanya perubahan magnetik disebut dengan GGL induksi ya, atau arus induksi. Nah, kemudian arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor dapat menghasilkan medan magnet, dan medan magnet memberikan gaya pada arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Jadi itu ya. Jadi induksi itu terjadinya karena ada gerakan yang memotong ya dari arah suatu medan magnetik ya. Jadi kalau kemarin kita lihat kayak tangan kanan ya, apabila kumparan batang besinya di atas, maka gaya kumparannya akan selalu melingkari ya. Nah, kemudian ada kawat penghantar yang memotong ya antara dari arah gerak medan magnet tersebut ya. Nah, kemudian kita lihat di ujung-ujung dari kawat penghantar tersebut itu akan timbul sebuah arus induksi ya. Dan seberapa banyak suatu konduktor itu akan menghasilkan listrik yang semakin besar. Begitu kira-kira deh ya. Mungkin adik-adik yang masih bingung ya, mungkin bisa melihat contoh yang lain ya, video-video yang lain di YouTube ya, kalau masih bingung ya. Jadi kalau masih bingung, mohon jangan dilanjutkan dahulu video di YouTube saya ini ya. Cari dulu saja video-video yang secara sederhana ya, atau yang sesuai dengan kalian lah ya, sesuai dengan kalian. Jadi karena yang dulu saya pernah bilang bahwa belajar itu memang harus butuh konektivitas ya, sama frekuensi. Baik juga sama kita membaca buku juga sama ya. Buku itu harus satu frekuensi dengan kita, begitu. Belajar pun sama ya. Tetapi kalau saya merubah gaya saya mengajar, ya itu berbeda ya. Saya tidak tahu kalian, ya banyak orang ya, satu kelas ada 30, kalau dikali 3 kelas ya mungkin 100 begitu ya. Saya tidak tahu gaya belajar setiap orang dari 100 orang tersebut, kan bingung jadi saya ya. Jadi saya sarankan kalian lebih mencari tahu ya secara sendiri ya, mandiri lah ya, karena sudah mahasiswa ya. Mahasiswa itu ingat kata saya dulu adalah maha dari seluruh siswa ya, dituntut untuk mandiri, dituntut untuk survive ya, dituntut untuk kerja keras. Begitu ya adik-adik ya, tetap semangat dan tetap sehat. Oke, kita lanjut. Berikutnya, GGL konduksi itu adalah beda potensial yang terjadi pada ujung kumparan ya, karena pengaruh induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejalanya timbul arus listrik pada kawat penghantar disebabkan perubahan medan magnet. Ya, betul. Karena medan magnetlah aktor yang menimbulkan ya induksi elektromagnetik yang terjadi karena beda potensial ya. Beda potensial keduanya disebut GGL induksi, arus yang ditimbulkan disebut arus induksi. Kemudian induksi elektromagnetik pertama kali diteliti oleh Michael Faraday dan Joseph Henry ya, dari Amerika ya. Oke. Memang lebih banyak kita menggunakan
kesepakatan dari pemikiran Macaulay Faraday ya, daripada Joseph Henry ya, begitu. Ya nanti coba adik-adik cari tahu ya pemikirannya Joseph Henry dan perbedaannya dengan pemikiran Macaulay Faraday itu apa gitu ya. Kalau iseng-iseng aja sih. Nah, contohnya adalah jika medan luar bertambah dari 0 menjadi 0,2 Tesla dalam waktu 3,6 second untuk koil yang memiliki 150 loops, ya 150 putar lingkaran ya, dengan luas penampang 0,75 cm persegi, hitunglah JJL induksi koil dan hitung arus yang mengalir melalui rangkaian dengan resistansi 5,6 ohm ya. Nah, jawabannya ini ya, min 150 dikali 0,25 dikali 0,75 dikali 10 pangkat 4 dibagi 3,6 ya. Coba diganti-ganti aja di angkanya di 150, kemudian dihitung-hitung ya. Ya begitulah latihan namanya ya. Oke, saya lanjut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi JJL induksi ya. JJL induksi itu lahir dari induksi elektromagnet. Pertama, jumlah lilitan, gerak magnet, kemudian jumlah garis gaya medan magnet. Jadi kalau adik-adik ingin meningkatkan ya berarti semakin banyak ya lilitan kumparannya. Kalau semakin dikit ya berarti semakin kecil ya. Kemudian semakin cepat makin besar, makin pelan semakin kecil. Semakin banyak semakin besar, semakin sedikit semakin kecil. Jadi berbanding sama ya. Apabila ke semua faktor lilitan, gerak magnet, dan jumlah garis magnet itu dinaikkan, maka nilai JJL-nya, induksinya akan semakin naik. Kalau JJL induksinya semakin naik, berarti apa? Ya. Ada bisa jawab? Ya, betul. Berarti kalau JJL induksinya semakin besar, berarti arus ya yang terjadi juga semakin besar. Dan apabila jumlah lilitan, gerak magnet, dan jumlah garis gaya medan magnet semakin kecil, maka arus yang dihasilkan atau JJL yang induksi yang dihasilkan itu semakin kecil. Ya, begitu ya kira-kira ya. Nah, ini nih contohnya ya. Jadi tadi ada 3 ya, medan magnet, kumparan, jumlah lilitan kumparan, kemudian garis gaya medan magnet ya. Garis gaya medan magnet itu berarti apa? Kekuatan dari magnet tersebut ya. Kekuatan magnet tersebut ini dia akan memancarkan garis gaya medan magnet yang kuning ini ya. Apabila medan magnet itu semakin besar, maka garis gaya medan magnetnya akan juga semakin besar ya. Kemudian yang berikutnya apa? Lilitan ya. Pak, apakah besarnya lilitan ini akan berpengaruh? Iya, karena lilitan itu ada luasan ya. Semakin banyak lilitan dan semakin besar dari penampang dari lilitan tersebut, maka akan juga berpengaruh. Kemudian yang berikutnya apa? Nah, keluar masuknya ini ya. Keluar masuknya ini ya, semakin cepat itu semakin meningkat. Pak, kalau ingin mengecilkan induksi magnetnya bagaimana ya? Kecilin aja semua gitu ya. Magnetnya dikecilin, kumparannya dibuat sedikit gitu ya. Kemudian medan magnetnya memasuki dalam kumparan juga dipelankan saja ya. Gitu. Oke ya. Begitu ya. Saya pikir cukup dimengerti ya dan tidak susah untuk memahami. Oke deh ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan nanti ditulis di kolom komentar atau ditulis di classroom ya. Tapi saya pikir dunia sekarang sangat canggih ya. Adik-adik bisa tanya apapun di Google itu ya. Bisa pengen lihat apapun di YouTube ya. Udah sangat-sangat gampang ya. Adik-adik tidak perlu tanya ke orang, tidak perlu ya ke perpus berlama-lama begitu ya. Setiap saat, setiap waktu. Karena dunia yang sekarang itu semua ada di genggaman ya. Oke, kita lanjut.
Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya medan magnet ya. Nah, kemudian ini contoh gitu ya. Nah, ini kan ada potongan ini ya. Potongan ini yang disebut dengan yang tadi loh ya, adanya flux ya, potongan ini ya. Nah, potongan ini ya. Nah, itu apa Pak? Itu potongan ya atau flux. Flux yaitu banyaknya garis gaya magnet menembus suatu bidang atau luas ya. Induksi magnet satuannya Tesla, A luasan bidang ya, satuannya meter persegi, sudut antara B, kemudian flux ya. Ini contohnya JJL adalah energi permuatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan arus dalam loop ya. Apabila usaha ya sepermuatan ya itu adalah JJL ya. Atau bisa dikali dengan induksi dikali panjang dikali kecepatan ya. Kenapa ini dikali? Ya, karena semakin berlipat maka akan semakin besar ya. Ini rumus dasarnya ya, tolong dipahami. Cara menimbulkannya bagaimana? Tadi digerakkan saja ya. Nah, ya, ini galvanonya. Jadi pada saat dia keluar, pada saat dia masuk ya, dia akan menimbulkan JJL ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Terus yang kedua, memutar magnet di depan kumparan ya. Kok Pak bisa memutar saja bisa membangkitkan JJL-nya Pak? Iya. Efeknya itu kan bukan dari batangnya ini, gitu. Efeknya itu kan dari garis gaya medan magnetnya ini. Ya, efeknya itu deh. Ya, efeknya itu adalah garis gaya medan magnetnya ini. Ya, bukan magnetnya ya. Jadi apabila garis gaya medan magnetnya itu masih mengenai di dalam kumparan, maka dia akan berpengaruh ya, atau JJL-nya itu akan muncul. Begitu kira-kira deh ya. Nah, ini contoh ini ya. Nih, ini tandanya apa nih? Nih. Tandanya adalah pada saat kumparan ini dialiri arus listrik ya. Kemudian dia dalam ada magnet, yang sebelah kanan ini berefek nggak? Berefek karena ada gaya medan magnetnya di sini, dia terkena ya. Makanya dia bergerak nih ya, bergerak. Oke. Memutus arus pada kumparan primer yang dekatnya terdapat kumparan sekunder ya. Ini contoh mengaliri arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder, maka akan terjadinya JJL induksi. Iya, karena ada medan magnetnya ya. Nah, arah arus listrik ya. Induksi ini seperti apa? Hukum Lenz, arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan magnet yang ditimbulkan ya. Ini contohnya ya. Ini berlawanan ya, merubah ya. Nah, gitu ya. Dia ke arah minus ya. Ini menggunakan hukum Lenz. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dia tadi ke dalam ya. Ya. Nah, arah harusnya ke kiri ya atau ke minus ya. Kalau dia dari dalam keluar ya. Kemudian kalau dia dari luar ke dalam dia arahnya plus, tetap arah plus. Oke. Nah, dari gambar ini apa yang adik-adik bisa lihat ini? Apa yang menjadi perbedaan? Oh, oke. Ya, betul ya. Jadi semakin cepat sebuah medan magnet itu digerakkan di dalam kumparan, maka ya
jarum galvano itu akan bereaksi sangat cepat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apabila medan magnet tersebut berada keluar dan masuk di dalam kumparan itu dengan cepat, maka arus induksi juga akan mengalir dengan cepat. Ya, begitu ya kira-kira ya. Nah, ini JJL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan, betul, blok magnet. Nah, ini ya. Oke. Oke. Nah, ini apa yang menjadi pembeda di dua gambar ini? Oke, ya, salah ya. Yang menjadi pembeda itu adalah JJL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Ya, nih, lihat ya, yang atas ini lilitannya hanya 4, yang bawah ini lilitannya ada 8. Ya, makanya jarum galvano itu berputarnya sangat cepat, walau pergerakan medan magnetnya juga sama, gitu ya. Nih ya. Nah, oke, berbeda kan jarum galvanonya ya. Ini lebih besar angkanya dan ini lebih kecil. Perbedaannya apa? Kumparannya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke hukum Faraday. Ya. Hukum Faraday pada suatu kumparan ya, itu akan berbanding lurus dengan laju perubahan fluks persatuan magnet ya. Yang kita lihat tadi ya. Ini magnet, ini rumus dasarnya gitu ya. Dan apabila magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, maka akan terjadi perubahan garis gaya magnet yang menghasilkan gaya listrik induksi ya. Yang besarnya adalah sigma JJL induksi berbanding minus N seper banyaknya lilitan ya. Begitu kira-kira. Kemudian ini nanti silakan dihitung atau dicoba ya rumusnya, atau adik-adik coba belajar dengan contoh soal ya. Jadi bisa nanti untuk menambah keilmuannya ya. Begitu kira-kira. Kemudian induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronik yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi. Tentunya di dalam rangkaian ditimbulkan sebagai induktansi bersama ya. Nah, untuk induktansi ini ya perubahannya. Ini perubahannya jumlah garis gaya kumparan ya. Ini adalah persamaan dasarnya ya. Udah pakai ini aja ya. Jadi kalau pertanyaannya berapakah induktansi diri pada kumparan selenoida ya. Nanti adik-adik bisa menggunakan ini mu0 dikali N lilitan kali luasan ya. Kemudian ini prinsipnya Henry ya. Kemudian ini juga persamaan dasarnya ya untuk generator AC ya. Silakan nanti dicari-cari sendiri. Nah, ini contoh penerapan JJL-nya, dinamo ya. Dinamo. Jadi ada tarik-menarik ya. Bisikan karbon, kumparan, magnet gitu ya. Dinamo itu apa sih? Ya, dinamo itu alat yang untuk menghasilkan arus listrik ya. Arus listriknya terjadi karena apa? Karena adanya gerak medan magnet di dalam kumparan. Ya. Ingat, semakin besar arus listrik berarti efeknya dari mana? Efeknya dari 3 tadi ya, banyaknya kumparan, banyaknya lilitan, kemudian besarnya gaya medan magnet. Kemudian yang ketiga apa? Semakin banyak gerakan ya, gerakan medan magnet tersebut. Sebenarnya pembangkit listrik tenaga apapun ya, entah uap, entah gas, entah air, entah angin, entah kincir, entah nuklir gitu ya, semuanya sama ya. Samanya di mana? Semuanya itu menggerakkan dinamo. Ya. Dinamonya ya jangan dikira dinamonya seperti dinamo starter motor gitu ya, kecil, enggak. Dinamonya sebesar rumah dia. Nah,
Dinamo itulah yang digerakkan. Siapa yang menggerakkannya? Ya bisa macam-macam. Ya, misalnya contoh air ya, berarti air yang menggerakkan turbin. Kemudian turbin menggerakkan rotor dinamo, begitu ya. Kemudian listrik yang dihasilkan kemudian disimpan, dari listrik yang disimpan kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Ya, itu ya. Sederhananya begitu ya. Sinusoidal ya. Jadi puncak atas dan puncak bawah itu akan selalu sama. Kemudian dinamo DC juga sama ya. Perbedaan AC dan DC apa, Dek? Satu arah dan bolak-balik ya, alternating current dan derivative current. Dinamo sepeda ini roda dinamo ya. Dinamonya itu diputar melalui ban sepeda ya. Ban sepeda kemudian kita kayu gitu ya. Pada saat kita mengayuh terjadinya pergerakan di ban, kemudian ban dinamo ditempelkan di ban, kemudian ban memutar dinamo. Dinamo menghasilkan arus listrik dan ada lampu ya, begitu ya. Prinsipnya semua sama deh ya. Prinsipnya semua sama. Trafo juga sama ya. Trafo, nanti kita akan belajar trafo. Nah, ini contoh lagi ya, trafo ya. Kumpulan memiliki jumlah lilitan 300, terjadi perubahan jumlah garis. Silakan ini dicermati ya. Cermati, nanti silakan adik-adik belajar juga dari contoh soal yang lain ya. Jadi jangan terpaku dengan soal yang dari saya saja. Kemudian ini rangkaian listrik sederhana, rangkaian seri ya. Oke, begitu adik-adik semua. Terima kasih ya. Kita sudah bicara cukup banyak ya, atau diskusi mengenai induksi elektromagnetik ya. Silakan nanti adik-adik cari lebih banyak dan cari informasi ya, lebih semangat ya. Menurut saya sih begitu ya. Karena memang belajar itu butuh semangat. Kalau nggak ada semangat ya semuanya akan menjadi berat ya. Untuk hadir kuliah pun berat, apalagi mengerjakan tugas, apalagi mengerjakan UTS begitu ya. Dan secara konsisten, jangankan untuk ikut kuliah, mungkin adik-adik lihat video saya dari awal sampai akhir pun rasanya mungkin pertentangan batin terus begitu ya. Tapi saya pikir ya jalani saja prosesnya ya, jalani saja. Tetap adik-adik semangat, konsisten gitu ya. Oke begitu, terima kasih. Sebelum kita menutup pertemuan ke-9 kita hari ini, pertemuan ke-10 ya, sorry ya. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.